الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oke, masih bicara tentang yang terkait dengan sholat berjamaah. Dalam fikih ala mazhab Syafi'i ini ya. Ma yundabu li qasidil jama'ati, ma sesuatu yundabu yang dianjurkan, yang disunnahkan li qasidil jama'ati bagi orang yang bermaksud salat berjamaah. Jadi ada hal-hal yang dianjurkan, yang direkomendasikan agar ini diperhatikan bagi mereka yang mau melakukan sholat secara berjamaah. Yundabu disunnahkan liqasidil jamaati bagi orang yang simfailnya, bagi orang yang bermaksud melakukan sholat jamaah. Opo al-masyu berjalan bisakinatin wa waqarin, dengan anteng, dengan tenang, wa waqarin, dan dengan wibawaan, waqar. Jadi disunnahkan pada saat kita menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah itu posisi berjalannya adalah sakinatin wa waqarin, tidak tergesa-gesa, tidak dalam posisi yang lari, tapi posisi yang betul-betul memuliakan, menghormati gitu ya, posisi wibawa lah gitu ya, menghargai terhadap forum keagungan daripada sholat berjamaah itu. Walau fatatu meskipun dadekno telat uingman opo ar-rakaatu satu rakaat mal imami. Jadi kalau ditanya lebih mengutamakan mana, kita mengejar bisa mengikuti imam dari lebih awal, atau kita memilih dengan ya tadi mengejar dengan cara yang lari ya, dengan cara yang tergesa-gesa berjalannya untuk bisa mendapatkan lebih awal dalam makmum, atau kita berjalan dengan jalan yang sakinatin wa waqarin, jalan yang penuh dengan keagungan, mengagumkan dan tenang gitu ya, wibawa dan tenang. Tapi kita resikonya akan ketinggalan gitu, mungkin ketinggalan satu rakaat gitu ya. Maka pilihannya adalah memilih bisakinatin wa waqarin, meskipun ketinggalan di awal sholat itu, awalnya sholat dengan imam ya. Jadi memang terjadi satu pilihan ketika kita kondisi yang mepet berangkat sholat berjamaahnya, kita cepet-cepetan untuk mengejar awal berjamaah, mengikuti awal berjamaah, atau kita dengan dalam keadaan yang tenang bahwa korin ketika berangkat dalam sholat berjamaah itu, tapi resikonya ketinggalan sholat berjamaahnya, tidak sampai mengikuti awalnya gitu ya, mungkin kedua dan seterusnya. Maka pilihannya adalah al-masyu bisakinatin wa waqarin. Yang dipilih adalah lebih baik kamu berjalannya tetap dalam keadaan apa? Sakinatin wa waqarin tadi. Walau fatatu ar-rakaatu mal imam. Kenapa liqaulihi, karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-iqamata, kalau kamu sudah mendengar
Idza sami'tum nalikane ngrungokake sapa sira kabeh iqamata ing iqamah lis salat. Famshu ila salati. Famshu moko padha berjalanlah kamu ila salati menuju ke salat. Wa alaikum lan iku tetep ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi tenang wal waqaru dan wibawa. Jadi posisinya harus as-sakinah wal waqar tadi. Wala tusri'u lan ojo padha cepet-cepetan sapa sira kabeh. Jadi diulang lagi, as-sakinah wal waqar itu cirinya wala tusri'u. Orang dengan surah, tidak dengan cepet-cepetan itu. Fama adraktum fasallu. Ini kalimatnya jangan tegas. Fama utawi sesuatu utawi salat adraktum yang Anda bisa mendapatkan, menemukan itu, fasallu ya sudah kamu salat sesuai yang bisa Anda temukan itu. Wa ma fatakum utai sesuatu fatakum yang Anda terlambat, ketinggalan ya, dalam satu rakaat umpamanya fatakum fatimu moko menyempurnakan sapa sira kabeh. Jadi penegasan terkait dengan posisi berjalan yang sakinatin wa waqarin, ora melayu-melayu ya, ora kesusu untuk berangkat Jumat itu soal berjamaah itu lebih menjadi pilihan. Ya karena ternyata perjalanan dan jumlah langkah yang kita lakukan ketika berangkat ke tempat kita sholat berjamaah itu sudah punya nilai gitu ya. Bahkan kalau dalam sholat Id, Nabi itu menganjurkan kalau bisa sholat berangkatnya dengan pulangnya itu melalui jalur yang berbeda gitu ya. Untuk apa? Untuk semakin banyak mendapatkan pahala dari langkah kaki. Yang kedua, setiap tanah yang kamu injak, sing mbok lewati kui nanti, yang kamu lewati itu nanti akan menjadi saksi atas kebaikan kamu dalam melakukan sholat berjamaah. Sampai dianjurkannya itu really. Ya, karena sekali lagi semua tempat kebaikan itu nanti akan menjadi saksi, sama dengan kejelekan, keburukan pun semua tempat keburukan juga dia akan menjadi saksi, kayak merekam gitu ya. Merekam. Jadi kalau sekarang kita merekam sesuatu itu dengan alat yang bisa kita ciptakan, alat untuk merekam, tapi kalau Gusti Allah memang semua yang dijadikannya sudah menjadi alat perekam juga itu. Jadi hisab itu bukan hanya malaikat yang mencatat, tetapi semua apa yang ada ini, benda-benda ini sesungguhnya dia ikut berbicara, dia punya kemampuan untuk melakukan rekaman. Dan itu nanti bisa menjadi bukti kesaksian, baik itu tentang kebaikan maupun tentang itu keburukan. Nah, orang sholat tadi, secara fikihnya itu disunahkan. Lebih baik kamu memilih berjalan dengan apa? Tenang, dengan penuh wibawa, ora-uraan, gampangane, ora bergejekan, sakinatin wa waqarin, gitu ya. Ketimbang kamu mengejar metu imam lebih awal gitu ya. Bersama imam lebih awal. Kan tadi hadisnya itu. Idza sami'tum al-iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqari wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Wa inda bulan disunnahkan lau ketuiman, ini masih hal yang dianjurkan. Ayu khafidho yento menjaga sopeman ala idraki fadilat takbiratul ikhram, ingatasi keutamaan yang ada pada takbiratul ikhram. Ya, diusahakan kamu tetap berusaha untuk bisa mendapatkan awal sholat yaitu takbiratul ikhram. Sehingga supaya bisa kedua-duanya, ya berangkatnya kudu lebih awal gitu kan. Sholatnya tetap bisa mendapatkan takbiratul ikhram, ya, mendapatkan keutamaan awal sholat yaitu takbiratul ikhram. Yang kedua, berjalannya pun masih mendapatkan tadi ini. Lah nek mepet-mepet kan susu jadinya, gitu kan. Sehingga kalau memilih sakinah waqar nanti awal ini tidak dapat awal takbiratul ikhram itu. Begitu pula kalau kita berjalannya cepat, melayu-layu gitu, awal takbiratul ikhramnya mungkin bisa dapat, tapi as-sakinah wal waqarnya tidak dapat itu. Berarti pengkomprominya kayak apa siasatnya? Ya berangkatnya lebih awal gitu kan, mempersiapkan diri, memperhatikan diri gitu.
Wa in tabulahu ayu khafidhu ala idraki fadilat takbiratul ihram al-imam. Liqaulihi karena dawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in unfatun. Inna likulli syai'in saat temene iku tetep kedue saben-saben suci-suci unfatun ai ibtidaun, ada permulaan. Wa inna unfatas salati at-takbirah, sesungguhnya awal mula unfahnya salat itu adalah takbiratul ihram. Jadi salat itu startnya mulai dari apa? Allahu Akbar. Bacaannya loh ya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangan ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi bacaan Allah Akbar. Makanya ada kata Allahu Akbar kok menengahi gini, orang ngangkat tangan sah, tapi tidak dapat kesunahan. Salat itu kayak robot ya. Allahu Akbar menengahi tanpa ekspresi, itu namanya salat yang dingin. Nah, disunahkannya diangkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan. Ada kesunahnya. Fahafidhu inna unfatas salat ya'adzubiratul ula, takbir yang pertama tadi, yang kita takbiratul ihram. Fahafidhu moko podo menjaga sapa sira kabeh alaihi ing atase takbiratul ula. Menjaga itu artinya usahakan kamu juga bisa mendapatkan keutamaan apa? Takbiratul ihram tadi. Unfa. Bataksulu apotil kal fadilah. Wataksulan bisa hasil apotil kal fadilah tu biaya staghila kalau itu sibuk. Sibuk itu melakukan sopaman bitaharrumi kan takbiratul ihram akibat taharrumil ihram. Akta taharrumil imami mengiringi, menyusuli takbiratul ihramnya imam. Walau qasada lamun bermaksud, walau dakhala lamun masuk sopal qasidul salatul jamaati fi naflin, fa uqimat maka dilaksanakan apa al jamaatu salat berjamaah, atama maka menyempurnakan sapa man hu ing naflin tadi ini, hu ing naflin lam yakhsha lamun ora kuatir sapa man fawatal jamaati ing tertinggalnya berjamaah. Wa illa lamun ora lam yakhsha berarti yakhsha. Jadi kalau Anda sholat sunnah kok khawatir kayak ini sholat jamaahnya dari awal, ya lebih bagus tidak usah sholat sunnah, ikuti saja gitu. Tapi kalau kita tidak tertinggal, tidak apa-apa sholat sunnah dulu, itu maksudnya itu. Wa illa lamun ora lam yakhsha berarti yakhsha bahwa ital jamaati kotoa maka memotong, menghentikan sopoman hueng nafal tadi. Walau dakhala fil fardi munfaridan, walau dakhala lamun masuk sopoman fil fardi ing dalam salat fardu pada saat memulai fardu munfaridan khali ijenan. Fauqimat mongko nuli dilaksanakan opal jamaatu nudiba qalbuhu naflan. Nudiba mongko disunnahkan apa qalbuhu merubah menggantikan maring naflan tadi itu munfarid naflan ing salat sunnah. Rakaat ini kan 2 rakaat sumayak tadi mengkonuli manut sopoman. Sumayak tadi kemudian makmum pada jamaah sopoman. Fa illam yaf'al wa nawa al-iktida'a fi asna'is salati. Sahha tapi wa kuriha. Fa illam yaf'al kalau dia tidak merubah posisinya untuk bergabung, wa nawa dia niat al-iktida'a langsung hanya niat saja mengikuti kepada imam fi asna'is salat. Sahha muqassah. Sokha mengkosah opo sopoman wakuriha lan dimakruhkan, wakuriha tapi dimakruhkan opo qimal jamaah tadi. Walazimal wajibu ingman, walazimal wajibu ingman opo al jamaatu berjamaah salatnya, opo al mutabaatu mengikuti tadi ya, opo al mutabaatu mengikuti maring imam. Walayajuzu walayakhuzu dan tidak mendapatkan, walayakhuzulan tidak mendapatkan sopaman fadilatal jamaati ing keutamaannya salat berjamaah. Fa in tammat apa salatul muqtadi awalan intadhara fit tasyahudi aw sallama ba'da niyatil mufaraqati, setelahnya niat mufaraqah. Faraqah itu berpisah. Wala akhrama lamun ikram sopaman ma'al imami summa akhrajang mengkonuli mengeluarkan sopaman
Makhraja mongko ngetokno sapa man nafsahu ing dirinya man minal jamaati saking jamaah biniyatil mufaraqati kalau niat mufaraqah wa tamalan menyempurnakan sapa man munfaridan hali ijenan jaza mongko oleh apa akhraja nafsahu lakin tetapi yukrahu dimakruhkan lahu kedhiman apa dalika demikian akhraja nafsahu minal jamaati biniyatil mufaraqah bila udhurin kelan tanpa udhur, jadi boleh di tengah jalan Anda ingin mufarokoh dengan imam itu boleh. Mufarokoh itu berarti niat melepaskan diri dari berjamaah. Lalu Anda niat sholat ijenan, dirubah sholatnya dari berjamaah menjadi apa? Sholat munfarid tadi. Atau dibalik, awalnya Anda sholat munfarid, tiba-tiba ada berjamaah, Anda rubah menjadi sholat berjamaah, bisa begitu. Diniat tadi itu ya, diniat. Ya, namanya terjadi apa? Merubah tadi itu ya. Lakin yukrahu lahu dzalika bila udhrin. Wa amma bi udhrin anapun deklanul kata tul imam. Boleh. Ketika imam salatnya kok terlalu lama gitu ya. Boleh mesti tidak percaya ya. Mesti tidak percayanya dengan apa? Mufaraqah. Apa namanya? Mufaraqah. Ini jadi imam tidak boleh megaya gitu ya. Kemudian disuek-suekno kan ketok hebat gitu ya, ketok wah gitu. Apalagi suaranya dia enak-enak no, itu sajane malah makruh gitu. Karena fokusnya tidak lagi ke khusyuan, tapi kepada suara gitu. Wah, enak ya suara nih. Orang kok khusyuk piye gitu ya. Masjid-masjid sing anyar-anyar iku saiki yang udah ditunggu nih kiai tapi ditunggu nih manajer ya. Ditunggu nih manajer dan apa bukan takmir masjidnya. Nah, itu yang difokuskan itu pada suara imamnya gitu. Ya kalau dalam itu ya bacaan qori yang penting itu dia memang bacaannya bagus, tidak umi itu yang tidak bisa baca Quran dengan baik gitu. Oh, lalu bacaannya enggak, malah kalau Anda melihat di Masjidil Haram, melihat di tayangan TV itu kan biasa saja bacaannya, lebih ke nada ya, apa namanya ke pemahaman maknanya gitu ya, pemahaman maknanya. Jadi boleh mufaraqah itu di tengah jalan. Kata tuil imam wa ta'arrudha lima rodin wa ta'arrudin lima rodin karena tekoni wa ta'arrudin ta'arrud itu anyar tekoni sesuatu lima rodin karena sakit. Wa tarkul imami sunnah maksudatun kal kunuti wa tarkul imami lan oleh ninggalno imam boleh sunnatan ing sunnah maksudatan yang dimaksudkan atau imamnya dengan sengaja meninggalkan hal-hal yang mestinya disunnahkan. Sunnah ba'd contohnya kalau kunut fi subhi. Anda makmum, ternyata yang dimakmum itu orang yang tidak mau kunut gitu ya. Maka Anda boleh mufaraqah. Kunut sendiri gitu ya. Itu maksudnya. Kalau kunut fi subhi fala tukrahu maka tidak dimakruhkan lahu kediman opal mufaraqatu melakukan mufaraqah. Tidak apa-apa kalau terpaksa harus mufaraqah itu bila posisi imam dengan sengaja tidak melakukan hal yang disunnah. Mufaraqah tadi apa? Memisahkan diri dari imam. Berarti sholatnya asalnya berstatus berjamaah lalu berstatus munfarid ijen. Itu tata cara yang berkaitan dengan anjuran atau kesunahan yang menyertai dalam sholat berjamaah tadi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala